Hari ini gue berangkat dari rumah menuju Bukit Saunggelis yang ada di Ciberem, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Jaraknya sekitar 45 km dan meskipun nggak terlalu jauh, perjalanan bisa makan waktu 2 jam lebih karena jalanan yang naik turun dan lumayan sempit di beberapa bagian. Nah bro, ini dia patokan pentingnya, Tugu Taman Safari. Kalau lo udah sampai sini, artinya lo udah deket banget sama lokasi. Tepat di depan gerbang utama Taman Safari ini, lo belok ke kanan, masuk ke gang kecil. Jangan sampai kelewatan ya, karena kalau lo lurus terus, malah masuk ke Taman Safari, bukan ke Bukit Saunggelis. Jalannya memang kecil dan nggak terlalu kelihatan dari kejauhan, jadi pelan-pelan aja, biar nggak nyasar. Setelah masuk gang ini, tinggal ikutin jalan terus naik ke atas. Di sepanjang jalan, kita disuguhi pemandangan alam yang hijau dan udara yang makin lama makin sejuk. Suasananya khas perbukitan Bogor banget, bikin perjalanan jadi adem dan nggak ngebosenin. Tapi lo tetap harus hati-hati ya bro, apalagi kalau naik motor sambil bawa barang camping. Beberapa tikungan tajam dan tanjakan bisa jadi tantangan tersendiri. Buat gue pribadi, ini salah satu bagian paling seru. Riding santai, angin sejuk, dan rasa penasaran menuju tempat yang belum banyak dijamah wisatawan. Yuk lanjut gas, sebentar lagi kita sampai. Akhirnya sampai juga bro di Bukit Saunggelis. Begitu masuk area parkir, langsung kelihatan vibes alam yang asri dan sejuk banget. Cocok buat camping santai. Langkah pertama kita registrasi dulu. Di sini kita isi buku tamu dan bayar tiket masuk. Untuk motor parkirannya cuma Rp5.000, sedangkan tiket masuk per orang Rp30.000. Dan kalau lo nggak bawa perlengkapan camping, tenang aja bro. Di sini tersedia penyewaan peralatan tenda lengkap. Mulai dari tenda, matras, sampai alat masak juga ada. Dan yang paling menarik, mereka juga punya paket camping eksklusif. Lo tinggal dateng, semua udah disiapin. Tenda udah berdiri, kasur empuk, lampu gantung, bahkan meja makan outdoor. Cocok buat lo yang pengen camping nyaman tanpa ribet. Gue tampilin juga price list lengkapnya di video ini, jadi lo bisa pilih sesuai kebutuhan dan budget lo. Nah, ini dia momen paling epic. Pasang tenda ala The Flash versi camping. Gerakan gue cepet banget bro, kayak dikejar deadline pulang kampung. Padahal cuma mau ngecamp. Anginnya juga nggak mau kalah, kerjasama sama flysheetnya buat bikin drama. Flysheetnya ngambek, susah diatur. Untung aja ada timelapse. Kalau real time, mungkin bisa jadi tutorial cara gagal pasang tenda saat angin kencang. Tapi alhamdulillah, akhirnya tenda berdiri juga meski sempat hampir pindah RT gara-gara angin. Oke bro, setelah tenda berdiri dengan penuh perjuangan, lanjut kita setting meja lipat dan kursi. Biar makin berasa vibes campingnya, duduk sambil lihat view. Nah, ini dia bagian yang ditunggu-tunggu, yaitu makan siang. Nggak usah ribet masak dulu. Gue beli ayam goreng di depan gerbang Taman Safari tadi. Simple tapi nikmat bro. Makan di alam terbuka tuh rasanya beda. Ayam goreng jadi berasa level restoran bintang 5. Sambil makan, kita nikmatin suasana sejuk dan angin gunung. Momen kayak gini yang bikin camping selalu dikangenin.
Selesai makan siang, gue sempetin buat cek fasilitas di Bukit Saunggelis. Di sini udah tersedia toilet dan musola yang cukup bersih dan nyaman buat dipakai. Toiletnya model bangunan permanen, air lancar, dan nggak bau. Jadi nggak perlu khawatir soal kebersihan. Musolanya sederhana tapi cukup memadai buat ibadah. Disediain sajadah juga dan lokasinya nggak jauh dari area camping. Gue lanjut sholat zuhur dulu ya bro, biar badan seger, hati juga tenang. Jadi camping seru, tetap ibadah pun jalan. Jujur aja nemu tempat camping yang adem, view bagus, dan fasilitas ibadah lengkap tuh jadi nilai plus banget buat gue. Sebelum balik ke tenda, gue sempet keliling sedikit ke area atas. Di sini ada parkiran motor yang cukup luas dan deket sama jalur masuk camping. Aman dan gampang dijangkau, apalagi buat yang bawa banyak barang. Nggak cuma itu bro, buat lo yang camping bawa anak kecil, di Bukit Saunggelis juga ada area playground, ada perosotan, dan kolam renang anak juga. Jadi keluarga yang ngajak bocil bisa tetap seru-seruan. Balik ke tenda, suasana mulai berubah. Kabut pelan-pelan turun dan tiba-tiba, wush, kabut tebal langsung nyerbu. Gue duduk santai di samping tenda, niatnya mau nikmatin suasana, malah diterjang kabut dan angin. Sumpah bro, ini bener-bener kayak di film. Brrr, dinginnya masuk banget. Anginnya juga niat banget. Flashlight tenda orang sampai goyang-goyang, kayak mau copot. Gue cuma bisa duduk sambil ngeliat dramanya. Udah mirip reality show bertahan di alam versi angin bandel. Awalnya gue sok kuat, sok-sokan bilang, santai bro, dingin ginian mah biasa. 5 menit kemudian gue udah gemeter, kayak gelas plastik di atas speaker dangdutan. Langsung deh, tanpa basa-basi gue ambil jaket. Rasanya kayak upgrade karakter. Dari camper cupu jadi camper survival mode. Anginnya niat banget, kayak punya dendam pribadi sama gue. Bulu tangan berdiri, mulut ngeluarin asap kayak naga pilek. Sekarang udah jaketan, duduk manis sambil nunggu cuaca tobat. Yang penting hidup gue selamat. Dignity belakangan. Yang kalian maksud tuh roti beneran atau roti? Oh ya, oke. Ya berterang kira ini terus HP. Nah, dapat. Ya kan? Hari ini kita lagi ada di Bukit Saunggelis. Ini suhunya itu sekitar 18 derajat Celcius. Jadi lumayan bikin kulit keriput. Dingin. Terus kabut. Kabut. Enak sih. Enak pokoknya. Jadi buat kalian yang mau kesini itu harus bawa jaket pertama, kedua bawa makanan, ketiga bawa temen. Menjelang malam, langit mulai menunjukkan pertunjukannya. Awan perlahan-lahan bergerak, mengganti birunya siang jadi abu-abu senja. Gue duduk diam, menikmati tiap detik perubahan warna langit. Dari terang jadi kelabu, sampai akhirnya gelap menyelimuti bukit ini. Suara angin pelan-pelan menggeser awan,
seolah dunia ikut pelan-pelan memeluk malam. Di momen kayak gini, gue ngerasa kadang kita gak perlu jauh-jauh buat merasa damai. Cukup duduk, diam, dan nikmatin langit yang berubah. Camping bukan cuma soal tenda dan masak-masak, tapi juga tentang jeda, tentang ngerasain tenang yang udah lama gak kita temui. Malam ini gue mulai masak dari yang paling gampang dulu. Rebus wortel dan buncis, sambil nunggu matang, udara dingin pelan-pelan makin nyelekit. Sayur udah empuk, tinggal gue siram sedikit dressing salad biar lebih segar. Gak nyangka di tengah kabut kayak gini masih bisa makan sayur sehat. Lanjut gue nyiapin bara api buat bakaran, satu-satu arang disusun, ditiup pelan, sampai nyala merah membara. Hangatnya langsung kerasa, kayak pelukan tenda ke pipi yang kedinginan. Udah siap semua, waktunya sesi utama udang dan cumi gue masukin ke atas grill. Suara desisnya tuh bikin lapar level maksimal. Aromanya langsung ngalahin dingin. Campuran bau seafood bakar sama arang panas nyebar ke seluruh tenda. Gak cuma gue yang ngiler, camper di sebelah juga mulai nengok-nengok. Makin malam, makin rame. Tenda-tenda baru mulai berdiri. Lampu-lampu nyala satu-satu, suasananya hangat, akrab, dan hidup. Akhirnya, semua siap di atas meja. Udang dan cumi bakar masih hangat. Sayur rebus udah nunggu disantap. Ini dia, makan malam versi camping tapi rasa bintang 5. Gue duduk tenang sambil nikmatin tiap suapan. Udangnya manis, cuminya juicy, dan sayurnya sehat banget. Padahal biasanya gue skip. Tapi yang bikin makan malam ini spesial bukan cuma menunya. Di depan mata, hamparan lampu kota Bogor mulai kelihatan. City light pelan-pelan nyala, kayak lautan bintang di bumi. Angin malam masih berhembus, tapi kali ini bukan ganggu. Dia justru jadi soundtrack syahdu buat momen tenang ini. Nggak ada musik, nggak ada keramaian, cuma gue, makanan hangat, dan pemandangan yang bikin lupa kalau besok harus pulang. Habis makan kenyang dan lihat city light, sekarang waktunya istirahat. Tapi dinginnya asli, bukan kaleng-kaleng. Gue langsung mode bertahan hidup. Kaos 2 lapis, jaket terutama, kaos kaki tebal, dan selimut ditarik sampai kepala. Sleeping bag nggak ada, yang ada cuma semangat dan sedikit rasa nekat. Angin malam masih ngetok-ngetok tenda, kayak ngajak ngobrol, tapi gue udah pura-pura tidur, takut diajak keluar. Suara dedaunan dan tiupan angin kayak white noise alami. Gak ada AC, tapi dinginnya kayak kulkas mode turbo. Tapi dibalik semua itu, rasanya damai, tenang. Ini salah satu malam paling dingin, tapi juga paling gue syukur.
Pagi datang pelan-pelan, kabut masih setia menyelimuti bukit. Dingin masih terasa, tapi sinar matahari mulai ngintip malu-malu dari balik pepohonan. Gue mulai hari dengan ritual wajib camper, yaitu bikin kopi. Aroma kopi yang ngebul dari gelas termos langsung nyatu sama udara pagi. Rasanya kayak peluk hangat dari semesta buat tubuh yang semalam kedinginan. Setelah ngopi, gue lanjut jalan-jalan ringan, keliling area camping. Suasana tenang, cuma ada suara burung dan dedaunan yang digoyang angin. Tenda-tenda mulai kelihatan hidup, anak-anak kecil mulai main di playground, dan para camper lain juga mulai keluar dari persembunyian. Pagi kayak gini bikin hati adem. Rasanya pengen lama-lama di sini. Oke, sahabat Bina di Explore, kali ini kita lagi ada di bawah. Jadi kalau kita ngecamp itu posisinya di atas, gitu ya. Nah ini kita lagi ada di bawah, kita lagi jalan-jalan pagi. Dan bisa dilihat ya, untuk parkirannya itu penuh banget. Jadi tempat ini emang spot terbaik di Bogor buat jalan-jalan, nge-refresh pikiran, terus juga healing jiwa juga, gitu kan. Nah, kita bisa lihat di belakang saya itu ada gunung, tapi nggak tahu gunung apa. Tapi pemandangannya bagus banget. Jadi kalau misalnya kalian ngecamp di Bukit Saunggelis, itu kalian bisa jalan-jalan ke sekitaran area perkemahan. Bisa ke sana tuh. Kita juga belum tahu ke sana apa. Dan lebih uniknya lagi kalau misalnya kita ngecamp di sini tuh banyak suara-suara hewan-hewan kayak di taman safari ya. Terutama tuh yang orang hutan. Itu banyak banget kalau pagi. Nah, terus kalau sore menjelang maghrib itu sering ada rauman-rauman dari harimau. Jadi pokoknya enak banget lah kalau ngecamp di sini. Biayanya juga murah gitu kan. Tiket masuk itu 60.000 untuk 2 orang. Terus untuk parkiran motornya 5.000. Kalau mobil 20.000. Nah, bisa lihat ya, tuh. Yang ngecamp di sini bukan cuma motor, tapi juga ada yang pakai mobil. Nah, kita kemarin untuk reservasi kita nggak ada. Pokoknya kalau datang aja langsung ke situ pendaftaran. Terus juga musolahnya itu bersih banget dan musolahnya aktif ya. Jadi dari sholat subuh sampai isya itu selalu ada orang yang sholat di situ. Karena pertama tempatnya bersih, terus juga dingin, airnya juga bersih. Ya pokoknya kalau kalian udah penat nih hidup di kota, sekali-kali lah kalian ngecamp gitu kan, karena enak banget buat refresh pikiran. Guys, kalau di tempat kita ngecamp tadi itu nggak terlalu kedengeran suara binatang-binatangnya, tapi kalau di sini tuh kedengeran. Dia ada suara kayak orang hutan. Nah, kencang banget suaranya. Kalau tadi ada raungan harimau, cuman nggak sempet terekam. Nah, jadi selain di area sini, selain ada tempat buat ngecamp, di sini juga ada kafenya tuh. Ini kafe. Dan area buat kesini tuh lumayan ya, jadi lumayan terjal banget. Kayak kemarin juga kita berangkat dari bawah itu ke atas, jalannya cuman buat satu mobil aja. Jadi kita tuh gantian sama mobil-mobil yang mau naik ataupun yang turun. Makanya kalau ada mobil yang mogok, itu ya luar biasa sih, kita bakal macet banget gitu kan. Terus buat teman-teman yang mau ngecamp ke Bukit Saunggelis, itu lebih disarankan motor kalian harus sehat dulu. Terus bawa-bawaan jangan terlalu berat, karena posisinya tuh jalan kecil nih kayak gini, tapi nanjak dan dia tuh berlubang gitu loh. Makanya kalau motornya nggak sehat, ya mendingan diservis dulu lah gitu, karena nggak kuat nanjak. Kayak motor kita kan kita pakai yang Vario tipe lama gitu. Nah itu tenaganya juga udah nggak dapet sih. Kemarin kalau kena macet nih, di tanjakan kena macet, ya kita harus mulai dari awal, minimal penumpang turun dulu baru kita lanjut jalan. Wah pokoknya seru banget buat ke Bukit Saunggelis ini. Cuacanya juga dingin, terus malamnya juga nggak terlalu sepi. Kalian kalau kesini tuh nggak usah khawatir kalau bakal ngecamp sendirian, karena di Bukit Saunggelis ini tuh rame banget. Nah setelah ini kita habis
jalan-jalan, waktunya kita sarapan. Kita bikin mie instan aja yang gampang sebelum pulang. Kita makan dulu, habis itu beresin tenda. Jadi stay tune. Mana ya? Mana minat dan kadang-kadang soalnya kalau ngerti lagi. Wah, mantap. Udah masih habis. Nanti kan caranya. Udah tidur. Setelah ngopi dan jalan-jalan, perut mulai kasih kode. Waktunya sarapan. Menu pagi ini simple tapi nikmat. Asal anget dan bisa ngisi tenaga buat beresin tenda. Udah lebih dari cukup. Suara wajan mulai nyaring, aroma sarapan mulai nyebar, dan gue duduk sambil ngunyah. Nikmatin tiap suapan sebelum semua ini jadi kenangan. Habis sarapan, langsung gas beresin tenda. Ini bagian yang paling malesin, tapi harus dijalani. Oke guys, ini udah jam 9. Ini udah hari kedua, jadi waktunya kita pamit. Kita bakal balik lagi di tempat-tempat selanjutnya. Sekarang kita waktunya untuk bongkar tenda. Let's go. Akhirnya, camping kali ini resmi ditutup. Tenda udah dibongkar, gear udah masuk tas, dan gue siap buat turun kembali ke dunia nyata. Bukit Saung Gelis kasih gue pengalaman yang lengkap. Mulai dari kabut yang bikin merinding, angin yang ngajak ribut, sampai malam penuh city light dan makanan hangat. Camping di sini nggak cuma soal nginep di alam, tapi juga tentang nikmatin waktu. Lepas dari hiruk pikuk dan nyambung lagi sama diri sendiri. Terima kasih buat lo yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan cerita-cerita gue selanjutnya. Sampai jumpa di petualangan berikutnya bareng gue, Gunadi Explore. Tetap jalan, tetap hidupkan rasa penasaran. Salam alam dan ingat, kadang yang sederhana itu justru yang paling berkesan. Terima kasih.